izin ya, Ya. ngobrol-ngobrol, mau cerita tentang Padang. Iya. Kalau saya cari ya, katanya bubur pedas ada di Sumatera juga ya, di Melayu Deli, Melayu Langkat, atau memang Samba sih? Iya sama sih. Iya, Karena makanya. ciri khasnya tuh yang membedakan tuh daun kesunya. Karena di daerah lain kan nggak ada daun kesum. Pontianak? Pontianak ada, masih Kalbar kita aja. Oh, oke. Nah, ini daun kesumnya. Ini yang asli. Ini ya daun kesumnya aslinya. Oh ini. Sahabat, sekarang saya lagi berada di sebuah lokasi. Ini adalah kuliner khas lokasi ini, sebuah restoran sederhana tetapi juga bernuansa tradisional. Dan kira-kira kuliner apa yang akan kita expose kali ini? Ini pasti banyak yang tidak tahu, tetapi banyak yang juga tahu. Nah, kisah di balik kuliner ini perlu kita kulik ya, namanya bubur padas atau bubur pedas. Padas. Bahasa padas itu dialek atau logat Melayu Sambas. Nah, sekarang kita ketemu dengan ibu pemilik restoran ini. Apa kabar Bu Nova? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya? Ya. Ya, pagi ini kelihatan segar ya. Saya mau tahu serba-serbi mengenai restoran ini. Kalau kita baca restoran ini dikasih nama Warung Bendahre. Ya. Bisa jelaskan artinya? Bendahre itu asalnya dari nama kakek saya. Kakek saya waktu zaman kerajaan itu menjabat sebagai Datuk Bendahre di kerajaan. Bendahre itu bendahara ya? Oke, bahasa Ya, ini bendahara. Bahasa oke. Indonesianya bendahara. Di Kesultanan Sambas? Ya, Oke. Datuk Terus? Bendahre. Oh, jadi untuk mengenang Datuk, nama tersebut, jabatan itu diabadikan menjadi nama warung ini? Iya. Oke, jadi sangat khas sekali ya. Iya. Warungnya pun ditulis dengan ejaan lama ya. Iya. Bendahre pun masih asli gitu ya. Iya. Oke, boleh tanya Bu Nova, sejak kapan membuka warung ini? Saya semenjak tahun 2006. waktu itu. 2006 berarti Iya. sudah 20 tahun. 21 tahun. Kak, warung ini umur berapa? 20 lebih. Waktu itu udah menikah? Udah punya anak 3. Oh, jadi sudah 20 tahun ya? Iya. Ini bubur pedas, saya memang kelahiran Singkawang dan saya tahu, Ya. saya sangat suka dengan bubur pedas ini. Kadang-kadang di Singkawang ini mau cari makan di mana gitu loh. Akhirnya sekarang saya sudah tahu, ya Ya. karena teman kasih tahu. Bisa cerita kisah di balik asal usul kuliner ini? Ya, jadi bubur pedas ini kalau bahasa etimologisnya itu bubur sayur. Bubur sayur ya? Ya, bubur jadi sayur. pedas itu Pedas. bukan pedas Bukan. hot gitu ya? Orang tuh kadang salah sebut karena perbedaannya kan padas sama pedas. Oh, saya juga pikir itu pedas. Maka tulisannya padas. Padas ya? Jadi bubur padas itu menurut bahasa etimologi itu bahasa kuno itu bubur sayur. Sayur. Ya, jadi ceritanya bubur pedas ini waktu itu zaman penjajahan. Jadi raja itu kan ibaratnya bersembunyi atau hijrahlah ke sebuah pegunungan, Lagi mengungsi. kemana mengungsi gitu kan. Jadi waktu itu raja tuh ibaratnya memikirkan bagaimana rakyat ini bisa makan, bisa apa, sedangkan stok beras Terbatas. itu kan terbatas sedikit. Jadi timbullah ide tuh ibaratnya bagaimana rakyatnya tetap makan menggunakan yang ada tersedia yang di sekitar Bahan-bahan di bahan-bahannya hutan yang itu. ada di pegunungan gitu kan. Jadi ibaratnya ada berasnya, ada sayurnya. Jadi sebenarnya bubur pedas ini aslinya tuh 40 macam sayur. 40 macam Iya, sayur? 40 macam sayur. Seperti macam rebung, ya. pakis, terus cangkok manis, Ya, ubi jalar, jagung. Sekalian ibaratnya yang pucuk-pucukan di hutan sana. Kira-kira sekian ini sekarang ya, dari 40 bahan yang aslinya, Ya, sekarang ini tinggal yang umum berapa bahan sekarang ini?
Cuma ini udah dimodifikasi Ya, lah ya. ya. Jadi ibaratnya enggak sampai 40, cuma kita palinglah 10 macam bahan aja. Kalau dilihat apakah bubur padas ini dia makanan keraton atau makanan rakyat? Sebenarnya sih makan raja sih. Raja ya? Ya, yang masak itu kan awalnya tuh kan dayang istana. Ya. Sebenarnya waktu itu raja kan sedang sakit. Nah. Jadi sedang sakit, tidak ada selera makan. Hmm. Jadi dayang istana itu inisiatif membuatkan raja itu bubur pedas. Karena di situ kan ada daun kesum dan daun kunyitnya. Aha. Jadi itulah yang bikin selera raja jadi mau makan. Oh, asal usulnya itu. Asal usulnya. Dan Jadi ternyata raja makan. makan. Jadi alhamdulillah raja suka dengan masakan itu yang dimasakkan oleh dayang istana. Jadi favoritnya lah makanan Oke. di kerajaan waktu itu. Berarti Keraton raja Sambas. sangat ingat dengan makanan ini karena menjadi beliau jadi sehat gitu ya. Sehat. Jadi makanya waktu dia ngungsi ke hutan waktu itu, dia melihat di sekitar itu banyak Bahan. bahan-bahan, Yes. banyak ibaratnya yang bisa dibikin Ya. bubur pedas. Jadi makanya ibaratnya untuk menghemat stok beras yang ada, jadi dibikinlah bubur pedas jadi untuk makanan. Berarti ini masa masih pendudukan Jepang ya? Iya, waktu itu kan Ya. dijajah Jepang. Ya saya tahu sejarah di Kalimantan Barat ini kan memang Jepang pernah melakukan penculikan, mengambil pimpinan masyarakat, Iya. tokoh-tokoh Iya. untuk dihabisi. Jadi Memang termasuklah datuk saya, Datuk Bendahare Datuk juga Bendahare diculik ya? Adipati Raden Yusuf Kusumaputra. Kembali nggak beliau? Enggak. Memang banyak. Ini musibah Ya. dan jejak sejarahnya ada di Mandor ya. Ya. Baik, kita lanjut ya. Padas itu artinya sayuran ya? Iya, bubur Bukan padas. rempah-rempah ya? Bukan. Nah, Bu Nova, dalam membuat bubur padas ini berapa jenis rempah sih yang digunakan? Saya dengar banyak rempahnya. Kalau rempah itu sih enggak terlalu banyak ya. Cuma dianya dominannya bawang merah, bawang putih, jahe, terasi. Itu Kunyit? aja. Enggak pakai Kunyit kunyit. enggak lagi ya? Enggak. Oh, Enggak oke. pakai kunyit. Pakai ketumbar enggak? Enggak. Karena kalau kita terlalu banyak bumbu, Aha. menghilangkan khas bau kesum. Oh, kesum ya. Ya, daun kesum ya. kalau misalnya udah terlalu banyak rempah, jadi hitungannya itu udah bau jamu. Oh. Hilang daun ciri khas daun kesumnya. Ya, Jadinya kita tuh sebenarnya rempahnya tuh enggak terlalu banyak. Yang penting bawang merah, bawang putih, Oke. jahe, Ya. itu bawang merah, bawang putih, terasi itu yang penting. Oh, ada terasi juga ya? Ada pakai terasi. Oke. Karena itu kan udang mungkin ya, jadi untuk menaikkan rasa manis. Terus gini, daun kesum itu gampang didapatkan di pasar nggak? Banyak sih kalau di pasar daerah ada jual kita ya? ini banyak. Ya, karena khususnya ini kan daun kesum ini kan yang adanya kan hanya di Kalbar, daerah kita ini. Karena kalau di daerah lain mungkin panas gitu ya, jadi dia tidak mau tumbuh. Iya, Dia iya. itu kan tumbuhnya di rawa-rawa. Nah, jadi Jadi lebih cocok di Kalbar. cocoknya yang di Seperti mungkin mirip dengan miding. Miding itu iya. di lain daerah saya belum Iya. pernah lihat ada seperti ini. Iya. Pakis lain banyak. Ya, Oh. macam rebung, Ya. daerah-daerah yang Rebung itu. kita sini khas ya. Ya, jadi khasnya itulah. Kalau di lain kan misalnya bubur pedas itu sama biasa macam seperti bubur Manado, tapi kan beda. Ya, Mereka ya, ya. enggak pakai daun kesum. Nah, itulah ciri khas bubur pedas tuh. Kalau misalnya enggak ada daun kesum itu bukan bubur pedas, bubur sayur, sayur biasa. Baik. Ini warung Bendahare itu buka dari jam berapa? Saya buka dari jam 9 sampai jam 21. 21 ya. Ya. Ada terima order online nggak? Ada. Ada juga. Ya. Jadi saya di sini ciri khasnya saya jual bubur pedas ini, orang pesan satu porsi saya buat. Jadi fresh. Karena kalau bubur pedas ini makannya enaknya yang segar, fresh. Sayurannya Oke. kan masih fresh baru dimasukkan kan. Oke. Kalau udah dihangatkan ataupun udah itu udah enggak, kurang enak. Oh, pantas tempo hari saya dibawakan oleh-oleh temen dari Sambas. Ya. Dia pulang sana mau enggak? Dia tahu saya suka. Ya. Ternyata sudah kurang. Oh, memang harus makan segar-segar ya. Ya. Kalau misalnya kita simpan enggak habis gitu, taruh di kulkas, besok baru makan, bagaimana rasanya? Itu sih rasanya enak, cuma sayurnya yang kurang segar.
Karena berasnya itu kan udah kembang juga kan. Nah, karena bubur kan, jadi cepat kembang. Jadi udah enggak selera lagi lah kalau dimakan kalau udah dingin. Jadi makanya bubur pedas ini enaknya makannya tuh agak hangat, agak atau panas. Jadi makanya di sini saya terkenal bubur pedas saya ini karena orang pesan, saya baru masak. Biar satu porsi saya tetap masak. Jadi menunggu sebentar. Yang penting rasanya enak. Di label warung Bandahari itu kan ada menerima cateringnya. Iya. Jadi menerima pesanan. Pesanan juga, selain bubur pedas juga ada yang lain. Ada yang lain nasi, juga. Nasi lengkap. Khusus untuk bubur pedas ini, kalau orang pesan itu mereka kasih tempatnya atau ibu yang siap-siap tempat mereka ngambil? Kalau pesanan banyak, mereka tahu pesan banyak, mereka bawa tempat sendiri atau termos biasa. Atau Bu Nova pergi ke sana nggak lokasi itu masak di situ? Biasa juga tergantung dari permintaan. Ya. Tinggal harganya aja. Iya, permintaan. Biasa hotel Horizon. Oh iya. Jangan biasa tamu-tamu besar itu. Lebih fresh ya, lebih segar. Kalau tamu-tamu besar, biasa gubernur dulu datang, nah biasa jam mau sarapan pagi, pesannya sama saya bubur pedas. Oke, Bu Nova, saya melihat di internet ya, katanya bubur pedas itu ada jenis yang kurang lebih sama di daerah lain, misalnya di Melayu Deli di Sumatera ya, di Melayu Langkat, bahkan juga di Pontianak. Kalau Pontianak kita masih maklum lah ya, masih Kalbar masih ya. Masuk Kalbar. Kira-kira itu sama nggak bentuk apa dengan bubur pedas asli Sambas ini? Kalau bubur pedas sendiri ini asalnya sih, setahu saya itu asli Sambas, makanan keraton itu kan, keraton Sambas waktu zaman kerajaan. Jadi kalau misalnya pun sama nama, mungkin ada perbedaannya lah. Perbedaannya, kalau yang membuat perbedaannya itu daun kunyit dan kesum. Oke. Karena daun kesum ini memang ciri khasnya Kalbar. Sama seperti ini, bubur Manado. Beda. Bubur Manado ya. Kan beda, sama buburnya, bubur sayur juga. Cuma bedanya kalau bubur Manado ini kan berasnya enggak disangrai. Berasnya enggak sangrai, enggak kelapanya enggak sangrai, hanya masuk sayur. Kalau bubur pedas ini kelapanya disangrai, berasnya disangrai, terus daun kunyit, daun kesumnya itu yang buat khas. Yang bikin aromanya gurih itu dari kelapa. Itu perbedaannya. Jadi ciri khasnya jelas. Asal-usulnya. Dan satu lagi Bu Nova, saya dengar ini bubur pedas ada pakai wortel ya? Kalau udah sekarang dimodifikasi pakai dulu wortel. Kan kita nggak punya wortel sini. Enggak ada. Cuma supaya mempercantik hidangannya. Jadi ditambahlah wortel supaya ada merah-merahnya. Seperti ini nanti saya bikin kasih wortel. Kalau dulu kan ada ubi jalar yang merah. Sekarang kan biasa kan enggak musim gitu ya. Jadi ganti wortel gitu. Kalau bubur Manado ada ubi jalar merah itu. Kadang sini ada, kadang-kadang musiman Bapak. Jadi memang kuliner bubur itu banyak di daerah lain dan macam-macam. Tapi yang membedakan bubur lain itu bubur pedas itu memang ciri khas di sini ya. Ciri ada daun khas. kesum, terus pakai daun kunyit itu daun kunyit dicampur, terus berasnya disangrai sama kelapa. Itu disangrai. Terus Bu Nova, ini kan usaha udah jalan 20 tahun. Nah, kelihatannya Bu Nova ini sangat mencintai, menghargai warisan leluhur dari datuknya ini. Nah, harapan Bu Nova ini ke depan bagaimana mengenai kuliner ini, warung ini atau usaha ini? Harapan saya sih banyak dikenal semua orang di mana-mana. Ibaratnya dari pemerintah kita juga mempromosikan makanan khas kuliner Singkawang atau Singkawang lah khususnya ya untuk di Singkawang ini. Jadi makanya saya ini menciptakan makanan khas dari keturunan saya waktu zaman kakek buyut saya. Makanya saya ingin melestarikan bubur pedas ini selalu dikenang dengan rasanya juga punya khas tersendiri. Jadi makanya saya ingin sekali mengajak para ibaratnya wisatawan untuk berkunjung ke Singkawang untuk menikmati bubur pedas. Jadi kalau belum makan bubur pedas Singkawang, belum ke Singkawang. Dari apa yang tadi disampaikan, harapannya, kalau suatu saat ada orang yang mau mengundang Bu Nova menjadi motivator atau tutor, mengajarkan cara memasak bubur pedas dan direkam, bersedia nggak?
Insya Allah bersedia. Karena ini warisan Ya. dan harus dilestarikan, Ya. harus diwariskan kepada Generasi berikut. terusnya. Bersedia ya? Bisa. Sahabat, ini kira-kira bincang-bincang kita dengan Bu Nova, pemilik warung Benda Hare, dengan salah satu kuliner khas Kalimantan Barat, lebih khusus lagi daerah Sambas, yang berupa bubur padas. Memang sangat enak. Nanti kita akan lihat. Nah, beliau sudah menceritakan asal-usulnya dan harapan beliau. Dan mudah-mudahan ini memberikan wawasan, ya, menambah pengetahuan dan inspirasi kepada sahabat. Dan kalau mau belajar, boleh belajar berguru dengan beliau. Oke, sampai jumpa. Oke sahabat, sekarang kita lihat Bu Nova mempraktekkan keahliannya masak bubur padas. Silakan Bu Nova. Kita masukkan daun kesemnya ya. Hati-hati ya, takut seimbang ya. Bisa masukkan yang ini. Ya, Bu Nova masukkan ini satu porsi atau berapa porsi itu? Ini untuk- Kira-kira pakai takaran atau pakai feeling? Sudah pengalaman? Feeling ya. Jadi kalau lihat Bu Nova masak langsung mempraktekkan di depan kita ini, itu berarti tadi cerita bahwa ini masak langsung segar gitu ya? Ya, kalau Oke, misalnya satu porsi, orang pesan ya satu porsi ini saya buatkan. Jadi selalu fresh. ini daun katuk cangkok manis secukupnya ya, Ya. satu porsi ya. Ya. Gimana? Cukup? Ya. Ini namanya miding atau Bahasa pakis. Melayunya bidding. Nah, ini juga kayaknya saya memang secukupnya begitu aja ya. Bonus. Aduk lagi. Sudah masak semua ya? Sudah masuk semua kan? Dan Nah, oke. Wah, ini satu porsi ini sedang nih. Sarapan pagi. ya, Sahabat, bubur padas Benda Hare, warung Benda Hare. Mantap. Sahabat, sekarang saya akan menikmati semangkok bubur pedas warung Benda Hare yang tadi saya ikut racik-racik. Saya mau masukkan perasan jeruk nipis dulu. Belum apa-apa udah ngiler duluan. 4. Sip. Ya, enaknya ini kita kasih kecap manis sedikit untuk toppingnya. Sebenarnya walaupun kedengaran nama ini bubur padas, pedasnya itu bukan pedas sambal ya, tapi ya enak juga kita kasih sambal dikit ya. Sip. Saya mau tambahin topping ikan teri gorengnya sedikit lagi, kacang tanah, seger, pas dapat potongan kacang panjang, crunchy, bener ya, sangat menonjol wangi daun kesumnya. Pas, sangat direkomendasikan.